Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kembali kita berjumpa dalam Irena Handono Official. Kita lanjutkan kajian kita. Kali ini kita akan membahas tentang peradaban. Bersama kita narasumber yang tidak asing, seorang yang ahli, muda namun adalah ahli sejarah. Insya Allah. Niko Pandawa. Apa kabar Niko? Alhamdulillah baik Umi. Di tengah dinginnya Sentul ini. Ya, memang bolehlah kita merasakan dingin ketika siang tadi juga sudah panas sekali. Yeah. Ini adalah penyegaran dan kita menjadi semakin bersemangat. Insya Allah. Niko, ya, banyak sekali yang terjadi di masyarakat kita yang seringkali peristiwa itu juga tidak disadari. Contohnya adalah tentang pengaburan sejarah. Ada lagi yang juga penghapusan sejarah bahkan. Nah, contohnya saja nanti antara lain tolong dijelaskan tentang Patimura. Ya. Di sisi yang lain juga Umi teringat bagaimana tentang Cut Nyak Dien. Apakah Cut Nyak Dien itu pakai kunde? Ya, pada masa itu apakah orang Aceh pakai kunde, perempuan Aceh pakai kunde, dan sebenarnya seperti apa? Masih banyak yang lain tapi Umi nggak mau buang waktu, pengen cepet dengar Niko bahas. Silahkan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang ya, ketika kita melihat sejarah di Indonesia ini, itu banyak sekali hal-hal yang tidak disampaikan kepada kita, yang porsinya itu tidak pas. Padahal secara statistik misalkan, ya lagi-lagi di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Tapi yang ditinggikan dalam pelajaran sejarah, kurikulum sejarah, itu justru ada sejarah-sejarah yang tidak meninggikan Islam, membahas Islam dengan porsi yang adil, sehingga umat Islam di Indonesia itu merasa tidak tahu dari mana keberislaman saya, dari mana nenek moyang saya itu bisa mendapatkan Islam, mempertahankannya hingga hari ini, dan dari situ bisa menjadi tetap mayoritas ya di Indonesia. Nah, karena sejarah-sejarah yang kemudian ditonjolkan dan diajarkan dalam kurikulum sejarah, termasuk yang Niko pelajari waktu SMP SMA dulu ya, ini justru sejarah yang kemudian tidak menonjolkan perjuangan ya, sisi perjuangan kaum muslimin dengan begitu adil. Justru yang lebih diangkat untuk dijadikan sebagai standar identitas kita ya, karena memang sejarah itu adalah salah satu fungsinya membentuk identitas ya. Nah, yang ditinggikan identitas sejarahnya itu justru lebih ke arah sesuatu yang bukan Islam. Bagaimana kemudian kita lebih diajarkan dan dikenalkan kepada beberapa kerajaan yang katakanlah atau digawang-gawangi sebagai puncak peradaban Nusantara zaman dulu. Sebut nama misalkan kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit. Bagaimana kemudian kita dulu tuh lebih diajarkan dengan sejarah yang tokoh-tokohnya itu bukan Islam ya. Kita pasti kenal kalau belajar sejarah dulu tuh nama-nama seperti Raja Hayam Wuruk ya, kemudian ada Gajah Mada dan seterusnya. Atau bahkan dari segi yang tampak sampai hari ini, dari segi ruins atau reruntuhan ya, atau heritage sejarah, itu yang lebih digembor-gemborkan sebagai situs warisan nasional yang menjadi destinasi utama
dalam pariwisata ya, pariwisata sejarah itu adalah heritage atau bangunan bersejarah yang lebih menonjolkan sisi kehinduan atau kebudayaan. Sebut misalkan Candi Borobudur, ya, Candi Prambanan itu di Jawa. Di Sumatera juga ada Candi Muaro Takus, Muaro Jambi, ya. Dan juga bahkan juga dari segi bangunan-bangunan kolonial itu lebih diutamakan menjadi destinasi sejarah ya. Ada Kota Tua di Jakarta, ada kawasan Paris Panjava di Bandung ya, dan seterusnya. Benteng-benteng Belanda, Portugis itu juga banyak di daerah Maluku. Itu yang lebih tonjol-tonjolkan. Termasuk tadi di Maluku ada satu sosok figur sejarah yang dia itu lebih diajarkan dan dipopulerkan dibanding sosok-sosok lain. Ada misalkan Kapitan Patimura yang dulu itu lukisannya dijadikan sebagai gambar untuk mata uang Rp1.000 ya, kalau sekarang udah ganti lagi. Iya, betul. Padahal di Maluku itu juga ada sosok-sosok yang lebih merepresentasikan Islam ya, yang kemudian di Maluku itu Islam juga tetap mayoritas. Kan hanya beberapa wilayah yang Islamnya itu begitu kecil. Padahal kalau disebut Maluku, sepertinya Maluku itu non-Islam. Betul, ya. Digambarkan kalau Maluku itu representasinya tuh lebih ke arah Kristen ya, entah itu Katolik atau Protestan. Padahal nama daripada Maluku itu sendiri kan berasal dari bahasa Arab. Jaziratul Muluk ya, kepulauan raja-raja. Kepulauan raja-raja. Kepulauan raja-raja ya. Dan itu ya dinamakan oleh para pedagang, petualang dan dai dari Timur Tengah, dari Arab, Persia dan seterusnya kepada wilayah tersebut yang memang kemudian di situ mulai ramai Islamnya ya. Islam itu mulai diterima oleh para raja-rajanya, terutama ketika ada namanya itu Raja Zainal Abidin dari Kesultanan Ternate ya. Terkenal itu. Betul, terkenal, dan dia itu nyantri belajar kepada Sunan Giri. Sunan Giri di Jawa Timur, dia masuk Islam, kemudian balik ke Ternate, dan langkah beliau memeluk Islam, menjadikan Islam sebagai agama negara, diikuti oleh raja-raja lain yang banyak itu di Maluku dan Papua gitu. Tapi lagi-lagi tadi yang lebih ditonjolkan sosok Patimura yang diklaim sebagai penganut Kristen. Padahal juga di sosok Patimura itu sendiri ada kontroversi lah. Sampai sekarang mayoritas Muslim Ambon ya, terutama katakanlah di Sorosiri Islam ya, ada satu daerah di Ambon itu, mereka mengatakan kalau Patimura itu Muslim. Gitu. Patimura itu adalah seorang Muslim. Ya, seorang Muslim yang asal daripada kata Patimura itu sendiri, itu sebenarnya gelar gitu. Oh, Patimura itu gelar. Memang yang katakanlah ada fakta sejarah yang menyebutkan Patimura yang ditonjolkan itu memang seorang Kristen bernama Thomas Matulesi ya, nama aslinya. Ada juga yang mengatakan nama asli itu Ahmad Lusi. Nah, sebenarnya sosok Patimura itu sendiri bukan hanya mengacu kepada si person tersebut yang entah beragama Kristen atau Muslim tadi. Tapi Patimura itu ada sebuah gelar yang asal katanya dari kata patih muda. Patimura, patih muda. Patih muda asal katanya. Akhirnya berkembang jadi Patimura, dan dia itu banyak yang kemudian memakai gelar tersebut. Iyalah. Dan yang paling terkenal itu justru adalah orang yang berjuang bersama Patimura Thomas Matulesi itu. Gitu. Dan ini gelarnya Patimura patih muda ya, yang kemudian asal usul daripada gelar ini, yang memberikan gelar itu siapa? Ini adalah Kesultanan Ternate. Patimura itu tadi patih muda. Menurut bahasa sana, bahasa Ambon, patih muda itu artinya raja. Patih itu raja atau pemimpin, muda itu berarti ya semacam perwakilan ya, atau wakil daripada Sultan Ternate gitu. Jadi kalau misalkan saya dapat dari beberapa literatur, nama asli orang yang bernama Patimuda atau Patimura itu
namanya adalah Gaga Banuva, ya. Oh sorry, Gaga Bavanu nama aslinya. Dan dia ini adalah seorang utusan dari Kesultanan Ternate untuk bersama-sama memerangi Belanda di Ambon. Gitu. Dan dia seorang Muslim tulen, ya. Gaga Bavanu. Kemudian ada juga Raja Sorosiri Islam, salah satu kerajaan di Ambon, yang dia itu namanya Said Perintah, gitu. Ini yang justru perjuangannya itu lebih luar biasa dibandingkan sosok Patimura itu sendiri, yang diklaim beragama Kristen dengan nama Thomas Matulesi. Gitu. Umi jadi teringat ada kota yang namanya Manokwari. Manokwari itu pun kan diklaim sebagai kota Injil. Maka disebut Manokwari kota Injil. Betapa Umi terkejut ketika ke sana, ternyata di sana itu mayoritas Muslim. Memang tidak sampai terjadi menyolok, tapi katakanlah 55% itu adalah Muslim. Kemudian baru berikutnya adalah Kristen, dan 5%-nya adalah yang lain-lain. Tapi karena santer terutama diberitakan awalnya dari luar negeri bahwa Manokwari kota Injil, maka ada tubuhnya yang dibuat juga gitu ya, sehingga seperti itulah. Nah, namun Muslim lebih banyak di sana. Jadi sepertinya ini yang perlu kita angkat, kita ketahui. Dan kembali lagi nampak bahwa ketika orang Islam yang mayoritas tapi kotanya dijuluki sebagai kota Injil, nampaknya orang Islam juga nggak terlalu mempersoalkan begitu, nggak terlalu mempersoalkan. Tapi ternyata di luar perkiraan daripada umat Islam, penamaan sepihak, klaim sepihak yang seperti itu ternyata juga mempunyai dampak. Jadi orang menjadi nggak tahu, termasuk generasi muda pun mendapatkan pemelencengan sejarah. Kalau tentang Cut Nyak Dien gimana? Ya, Cut Nyak Dien. Jadi Cut Nyak Dien itu kita sama-sama tahu kalau beliau adalah salah seorang pemimpin dari Kesultanan Aceh. Ya. Aslinya beliau itu adalah istri daripada Tengku Umar. Nah, tapi istri kedua, suami pertama dari Cut Nyak Dien itu namanya adalah Tengku Ibrahim. Tengku Ibrahim yang kemudian wafat karena perang melawan Belanda. Sudah wafat, menjanda itu Cut Nyak Dien, akhirnya dinikahi oleh Tengku Umar, salah satu Ulai Balang atau Hulu Balang, ya, wakil Sultan Aceh, yang kemudian Tengku Umar itu punya gelar khusus dari Sultan Aceh, ya, yaitu adalah Amirul Bahr, begitu, Panglima Laut. Iya, Pi. Jadi Tengku Umar itu adalah salah seorang hulu balang yang didaulat oleh Sultan Aceh kala itu menjadi Amirul Bahr atau Panglima Laut, ya. Kalau zaman sekarang disebut sebagai Laksamana atau bahkan Admiral. Admiral daripada Kesultanan Aceh. Punya istri namanya Cut Nyak Dien. Yang Cut Nyak Dien ini adalah anak daripada Tengku Nantasetia. Nah, kalau tadi kita mendengarkan Mas Isa ya bercerita soal Perang Salib, beliau ini guru saya juga menulis novel yang sangat luar biasa. Novel Sabil dan juga Cut Nyak Dien. Ya. Dimana ini saya baca khatam, dan di situ memang yang menjadi tokoh utama adalah Tengku Nantasetia. Tengku Nantasetia itu adalah orang daripada kepercayaan Sultan Aceh gitu, yang menjadi salah satu pemimpin perang melawan Belanda. Dan memang turun temurun genetiknya itu para pejuang Cut Nyak Dien.
Tapi mungkin yang kemudian dipersoalkan oleh generasi sekarang, mungkin dulu di zaman Umi itu waktu tahun 80 90-an kan Cuk Nyadin pernah gambarnya itu masuk ke mata uang nih ya? 20.000 plus 10.000. Kalau nggak salah 20.000 itu Ki Hajar Dewantara. Kalau nggak salah 10.000, seingat saya 10.000 ya. Di uang zaman dulu, Republik zaman dulu, tahun 80-90-an, Cuk Nyadin itu masuk di uang tersebut dan digambarkan tidak pakai kerudung. Iya, itu juga ada kan poster foto pahlawan-pahlawan itu. Iya. Maka di poster itu Cut Nyadin itu juga nggak pakai kerudung, malah pakai kode yang kodenya itu di atas begini. Iya, jadi begini Mi, kalau yang sepengetahuan Iko ya, memang untuk katakanlah masalah Cut Nyadin, apakah beliau ini memakai kerudung atau tidak? Sebenarnya gambar Cut Nyadin yang beredar di mana-mana, yang termasuk deretan pahlawan nasional, mata uang yang digambarkan tidak pakai kerudung, itu kan kreasi orang zaman sekarang. Kreasi orang zaman sekarang yang mereka bisa jadi tidak mengetahui begitu persis sosok Cut Nyadin itu seperti apa. Karena Cut Nyadin itu setahu saya satu-satunya foto beliau yang ada dan beredar, atau mungkin memang satu-satunya ya, ini adalah foto Cut Nyadin yang sudah sepuh, menopause, dalam tahanan di Sumedang. Oke. Dan kita tahu dalam fikih orang wanita menopause itu juga ada kelonggaran lah dalam masalah aurat gitu ya. Walaupun tetap diwajibkan, tapi tetap memakai kerudung walaupun tidak begitu menutup, karena memang sudah menopause, sudah nenek-nenek lah. Cut Nyadin di Sumedang itu kan dibuang ke sana. Adapun foto yang kemudian tidak memakai kerudung, masih muda, ini kreasi orang zaman sekarang gitu ya, yang bisa jadi orang zaman sekarang itu tidak tahu bagaimana sosok Cut Nyadin. Karena begini Mi, dalam adat Kesultanan Aceh atau di masyarakat Aceh ya, yang namanya perempuan terhormat itu pasti pakai kerudung. Oh gitu. Bahkan cadaran. Dari zaman Kesultanan seperti itu. Dan ini adalah kesaksian daripada observator orang Belanda yang datang ke Kesultanan Aceh di saat jaya-jayanya, abad ke-16, abad ke-17. Ada beberapa orang Eropa yang datang ke Kesultanan Aceh dan menyaksikan ya orang-orang Aceh, perempuannya yang bangsawan itu justru memakai kerudung lengkap, hampir syar'i bahkan. Gitu ya. Bahkan sampai menutup wajah. Pakai cadar. Dan memang ada perempuan-perempuan yang kerudungnya itu tidak sempurna. Justru itu adalah kalangan orang-orang yang ya katakanlah rakyat jelata ya, orang biasa gitu. Justru orang bangsawan, perempuan bangsawan pada pakai kerudung gitu. Dan kita tahu kembali ke Cut Nyadin, beliau ini adalah anak daripada Hulu Balang bernama Tengku Natan Setia yang menjadi ajudan daripada Sultan Aceh. Jadi rasa-rasanya agak janggal kalau digambarkan Cut Nyadin itu adalah seseorang yang kemudian terbuka kerudungnya gitu ya. Karena itu kita sama-sama mengetahui kalau di Nusantara itu, Indonesia terutama ya, yang namanya teknologi fotografi itu kan agak datang terlambat, dibawa oleh orang-orang Eropa. Dan orang-orang di zaman Kesultanan ya, di zaman dulu itu ya tidak punya foto gitu. Bahkan foto Patimura sendiri, kalau Umi tahu, yang digambarkan di uang 1.000 rupiah itu dulu ya, itu adalah kreasi orang PKI gitu. Lekra ya, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yang kemudian dia menjadi underbau PKI, dan di situ dia menggambarkan sosok Patimura itu seperti apa, dan itu jauh daripada sosok asli Patimura yang kemudian pernah digambarkan oleh observator Belanda ya di tahun 1820-an gitu, agak jauh. Jadi inti kata, memang kalau dalam kasus-kasus sejarah di Indonesia, termasuk tokoh-tokohnya gitu ya, banyak sekali upaya-upaya untuk
ada satu istilah yang digambar atau dipopulerkan oleh Prof. Mansur Suryanegara, mu'alif atau penulis kitab Api Sejarah, yang kemudian beliau tuh memperkenalkan istilah deislamisasi sejarah. Nah, deislamisasi sejarah atau upaya menghilangkan Islam, unsur Islam dari sejarah gitu. Dan ini memang merupakan sebuah sebuah program kerja yang cukup masif dilakukan oleh Belanda gitu, Mi. Salah satu contohnya ya tadi, kembali ke pembahasan awal, kenapa kita hari ini lebih mengenal heritage seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan. Padahal di masa Kesultanan Mataram candi-candi tadi tuh tidak dikenal oleh masyarakat karena terkubur. Oh begitu. Terkubur oleh lahar daripada Gunung Merapi, gitu. Borobudur misalkan, dia itu terkubur jadi bukit gundul atau ada banyak pohon sedikit, dan orang-orang nggak tahu ya kalau itu tuh candi. Adapun yang tahu hanya sedikit dan menganggap itu lebih sebagai tempat angker, sehingga orang yang mana tertarik ke sana ya. Hanya saja heritage seperti itu kemudian digali atau bahasa arkeologinya itu dieskavasi oleh seorang Gubernur Jenderal Inggris kolonial yang bernama Thomas Stamford Raffles. Itu ya. Raffles lah kalau kita sebut. Ya. Dia memerintahkan agar itu bukit yang ada di Magelang itu digali, ya. Kemudian ditemukan candi, diperbaiki, dan digebor-geborkan bahwa inilah warisan peradaban adiluhung masyarakat Nusantara. Bukan masjid, bukan pesantren, bukan dayah, bukan menasah, tapi candi. Padahal saat itu orang-orang Jawa atau seluruh orang di Nusantara ya lebih melekatkan identitasnya kepada Islam. Melayu misalkan, aneh kalau ada orang Melayu tapi beragama non-Muslim, Kristen, bakal keluar dari kemelayuan gitu. Karena Melayu itu Islam, Islam itu Melayu. Seperti di Sumatera Barat ya. Sumatera Barat ya, bahkan sampai makanan aja itu harus Islam ya. Nggak boleh kafir ya. Rendang babi, haram, maka ditolak ya kan oleh masyarakat Sumbar. Di Sunda teh Islam teh Sunda gitu. Dan berbagai masyarakat di Nusantara kebanyakan mayoritas seperti itu. Islam sudah diasosiasikan sebagai identitas yang lebih di atas suku. Nah, di atas suku. Jadi orang-orang itu zaman kolonial berjuang, berperang, berjihad itu lebih mengatasnamakan Islam daripada mengatasnamakan kesukuan atau segala ikatan primordial yang lainnya. Gitu kira-kira. Luar biasa ya. Jadi berarti masuk ke Indonesia mana dulu? Antara Islam, Hindu, Buddha. Yang mana yang masuk lebih dulu ke Indonesia? Iya. Kalau misalkan secara fakta sejarah, realitas sejarah, memang Islam itu didahului oleh agama Hindu dan Buddha. Itu secara fakta sejarah nih ya. Karena memang tadi peninggalannya juga ada secara faktual candi-candi itu. Hanya saja ketika Islam itu masuk ke Nusantara, orang-orang Nusantara itu begitu takjub dengan kehadiran agama baru ini. Dan mereka ingin segera bergabung, memeluk Islam, mengucap syahadat, sehingga dari situ mereka bisa bergabung dengan komunitas masyarakat internasional yang saat itu sedang adidaya, sedang unggul, yaitu Islam itu sendiri. Ya, ibarat kata kalau hari ini kita mengunggulkan atau menyifatkan kemajuan, gaul, itu kalau kita merujuk ke Barat.
Amerika, Eropa. Makanya anak-anak Citayam itu ya, itu ketika berfashion mereka lebih memakai fashion yang fashion barat. Iya. Aneh kalau ada yang banyak baju koko di sana. Nah, itu kan hari ini ya, karena memang hari ini barat yang menang. Hanya kalau dulu orang tuh merasa aneh kalau nggak ikut tren Islam gitu. Itu berarti peristiwa itu gemilangnya Islam itu di masa siapa? Gemilang Islam masuk ke Nusantara. Ya, gemilang Islam atau cahaya Islam mulai masuk populer ke Nusantara itu ada di abad kejayaan yang oleh masyarakat Turki disebut sebagai Muhtesem Yüzyıl. Nah, Muhtesem Yüzyıl itu ada di zaman Khalifah Sulaiman Al-Qanuni, dari zaman Khilafah Utsmaniyah gitu. Itu kan terjadi pada abad ke-15. Dan memang saat itu mulai Islam meledak, dalam artian tuh sangat populer sehingga masyarakat berduyun-duyun masuk Islam. Tapi kalau secara garis waktu, Islam itu sudah masuk ke Nusantara ya dari zaman sahabat. Dari zaman sahabat. Dari zaman generasi sahabat, ya. Dari zaman Khulafa Ur-Rasyidin, ya. Abad 8? Abad ke-7, masih abad ke-7. Malah abad ke-7. Iya, masih tahun 600-an. Karena ini ada beberapa penemuan terbaru, ya. Penemuan terbaru di Nusantara, khususnya di daerah Sumatera Utara, itu ditemukan bukti arkeologis mengenai kehadiran Islam itu sudah dari zaman sahabat dan dari zaman tabi'in. Karena di Sumatera Utara itu tepatnya kalau saya sebutkan alamat di Desa Badiri, Kecamatan Jago-Jago, Kota Sibolga. Nah, di Sibolga itu. Sibolga. Ya, Sumatera Utara. Itu kan masih daerah Barus. Kalau Mbak Zaitun pasti tahu banget lah ya, orang Sumatera Utara ya. Nah, itu tuh ditemukan kawasan yang kemudian banyak sekali ditemukan dirham dan dinar yang berasal dari era Khilafah Umayyah paling banyak. Ada dirham yang tertulis begini nih, Duriba hadat dirham bil Kufah sanah mi'ah. Nah, dirham ini dicetak di Kufah tahun 100 Hijriah. Dan tahun 100 Hijriah itu adalah era kekuasaan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu sudah sampai ke Sibolga, gitu, ke Sumatera Utara. Dan kalau misalkan dari riwayat yang secara tertulis dari sumber berita asing seperti Cina, ya bahkan dari zaman Khalifah Utsman bin Affan itu sudah ada pemukiman kaum muslimin di Sumatera Utara, gitu. Sampai-sampai ada salah seorang dari mereka yang sampai ke pusat kerajaan Sriwijaya di antara Palembang dan Jambi, ya, di antara Sungai Musi dan Batanghari itu, yang bisa masuk ke istana raja kedua daripada kerajaan Sriwijaya. Namanya adalah Sri Indrawarman, anak dari Hyang Dapunta. Nah, dia itu Sri Indrawarman menerima para pedagang Arab, pedagang Muslimin ke istananya dan melihat, wah ini luar biasa, ya, akhlaknya, ajaran Islam yang begitu keren gitu ya, sehingga sampai-sampai dia itu meminta kepada khalifah yang saat itu berkuasa di Damaskus, yaitu Umar bin Abdul Aziz, untuk mengirimkan utusan dakwah agar utusan dakwah ini bisa menjelaskan Islam lebih detail kepadanya. Berarti pada masa kegemilangan Islam saat itu Nusantara juga sudah tercerahkan. Makanya kita tidak heran ketika melihat, atau gini, di pelajaran sejarah zaman SMP SMA dulu kan digembur-gemburkan Sriwijaya itu kekuasaannya begitu luar biasa, begitu mentereng, yang dimana dijelaskan kalau pusat kerajaan Sriwijaya ya itu di antara Palembang dan Jambi. Tapi hari ini ada nggak peninggalan tentang Sriwijaya yang begitu luar biasa kecuali Candi Moro Takus atau Moro Jambi? Nggak ada.
ada nggak kemudian apa namanya orang-orang Jambi Palembang sekarang tuh yang Hindu Budanya kuat banget, yang kemudian lebih membangga-banggakan Sriwijaya gitu. Ya mungkin ada Sriwijaya FC, itu beda lagi. Cuma kalau misalkan dari segi agama ya orang-orang Palembang Jambi itu lebih mengasosiasikan diri mereka kepada Islam gitu. Malah di Jambi itu ada sebuah situs ya, setelah digali dinyatakan ternyata candi-candi yang ada di situ itu lebih besar dari kawasan Borobudur. Ya, ya karena memang kalau Borobudur di Magelang itu kan juga peninggalan Sriwijaya, Mi. Itu juga punya orang Sumatera itu yang di Magelang. Sumatera. Punya orang Sumatera. Tapi begini, apa ya? Kalau kita melihat trace atau jejak Sriwijaya hari ini tuh tidak begitu nampak dalam peri kehidupan, akal pikir orang-orang yang dulu yang hidup hari ini di daerah Sriwijaya dulu, gitu. Lebih ke Islam dan bahkan zaman Kesultanan itu ya orang-orang berjuang atas nama Islam. Mungkin Sultan Mahmud Badarudin dari Palembang itu tidak mengenal Sriwijaya, ya kan? Mungkin Sultan Taha Saifuddin dari Jambi itu nggak kepikiran siapa itu orang-orang Sriwijaya, karena memang ingatan mereka tentang generasi tentang zaman kegelapan ya kan. Kalau kita melihat zaman selain Islam itu kan zaman jahiliyah. Ya mereka sudah tidak mengingat-ingat lagi zaman jahiliyah itu. Mereka lebih berjuang atas nama Islam dan lebih merasa terikat dengan kekuasaan Islam yang saat itu sedang berjaya, yaitu Khilafah Utsmani. Makanya kita tidak heran di Jambi itu ada satu museum namanya Museum Siginjai. Di Museum Siginjai itu ada satu medali ya, nishan atau medali yang diberikan oleh Khalifah Abdul Hamid kedua. Khusus untuk Sultan Taha Saifuddin. Dan Sultan Taha itu ya kalau kita pergi ke Jambi tentunya ya ini merupakan sultan paling terkenal. Dijadikan nama airport, nama bandara gitu ya. Jadi itu kita melihat bahwa Islam ini memang lebih banyak dianaktirikan dalam sejarah, lebih ditinggi-tinggikan sejarah-sejarah yang bukan Islam. Dan ini bukan fenomena di Indonesia saja. Penulis sejarah Indonesia siapa? Awalnya penulis sejarah yang pertama kali menuliskan sejarah Indonesia secara runut dan ilmiah memang orang-orang Eropa. Ini dia. Ya. Dan perlu diketahui nih ya, yang paling runut itu menjadi generasi awal penulis sejarah di Indonesia. Kalau sebut person, namanya adalah si Raffles tadi, yang menemukan Candi Borobudur. Dia punya satu buku namanya History of Java, sejarah Jawa. Itu buku saya punya, tebal sekali tuh. Bisa dipakai buat tidur ya. Buat bantal ya. Buat bantal. Ada berapa ya? Kalau saya tidak salah ada sekitar 800-an halaman gitu ya. Dalam History of Java karangan Raffles, sang peneliti dari Inggris itu, dia itu jumlah halaman bukunya ada sekitar 800 halaman. Itu lebih tebal dari buku saya tuh. Lebih tebal 200 halaman ya. Emang sangat padat sekali itu isi. Tapi bayangkan nih, dalam 800 halaman History of Java kayak Raffles itu hanya membahas agama Jawa, agamanya orang-orang Jawa itu hanya 68 halaman. Dari 800 halaman, porsi agama itu hanya 68 halaman ya. Tapi itu yang namanya agama orang Jawa yang dibahas Raffles itu juga macam-macam. Ada Hindu, Buddha, Islam gitu ya. Berarti semakin tipis juga dong. Nah, pembagiannya lagi ya. Dalam 68 halaman buku Raffles yang membahas agama orang Jawa, itu 63 halaman membahas ancient religion atau agama kuno orang Jawa. Ya, kepercayaan animisme, dinamisme, Hindu, Buddha. Sementara membahas Islam itu hanya 13 halaman. Bayangkan ya.
800 halaman membahas sejarah total Jawa. Porsi menjelaskan agama Islam hanya 13 halaman. Ini kan merupakan upaya deislamisasi sejarah yang sangat nyata. Iya. Lebih meninggikan peradaban-peradaban yang bukan Islam. Dan ini fenomena umum. Karena kita tahu misalkan di Mesir ya, itu yang lebih ditonjol-tonjolkan oleh pemerintah Mesir atau oleh masyarakat dunia adalah peninggalan Firaun, piramida ya, Obelisk, Sphinx. Padahal Mesir itu ya punya Kairo, punya Al-Azhar di dalamnya, punya makam atau makrot Imam Syafi'i, ya. Peninggalan Islamnya begitu luar biasa. Begitu pula di Irak. Yang lebih ditonjol-tonjolkan itu adalah peradaban Mesopotamia. Ya. Peradabannya Raja Namrud, musuhnya Nabi Ibrahim. Padahal yang lebih menonjol di situ Irak punya Baghdad yang menjadi ibu kota Khilafah Abbasiyah, punya Mosul ya, berbagai kota-kota Islam yang peninggalan sejarahnya itu begitu spektakuler, gitu. Jadi ini adalah fenomena umum deislamisasi sejarah, mulai dari dunia Islam di pusat Timur Tengah sampai ke Indonesia, entah itu Pulau Jawa, Sumatera, bahkan ke Maluku tadi, gitu ya. Demikian pentingnya sejarah sehingga mereka berusaha untuk mengaburkan yang hak lewat sejarah. Iya, mengaburkan dan menguburkan. Mengaburkan dan menguburkan. Betul. Makanya kita ini harus jadi tukang gali kubur. Luar biasa ya. Luar biasa. Sehingga yang diaku sebagai penulis sejarah di negeri ini juga orang-orang mereka. Iya. Kayaknya kalau kita melihat mental orang-orang sejarawan ya, termasuk kolega saya, teman-teman saya, dosen-dosen saya, umumnya lah, pada umumnya, itu kayak nggak keren gitu kalau nggak ngutip dari sejarawan Belanda, sejarawan Inggris. Dan bahasa Belanda setelah Indonesia merdeka pun itu para pejabat negeri kita juga merasa kalau berbicara yang penting-penting itu nggak keren kalau nggak bahasa Belanda. Betul. Jadi bahasanya si penjajah mendapat suatu tempat sebagai bahasa yang pertama. Betul. Bahkan dalam kuliah saya dulu, ya, saya kan jurusan sejarah. Itu mata kuliah bahasa Belanda jadi matkul wajib. Karena kalau kata dosen-dosen saya lah, kita nggak bisa memahami sejarah Indonesia secara utuh kalau nggak paham bahasa Belanda. Gitu. Ya makanya saya gini-gini ya bisa dikit lah bahasa Belanda. Bahasa kolonial. Cuma masih pelentang-pelentong kalau berkata orang sini. Ya apapun, yang paling penting adalah Niko sangat-sangat memahami bahwa bahasa tersebut memang telah berhasil juga mengaburkan dan menguburkan gitu ya. Betul sekali. Ya bahkan termasuk jangankan bahasa Belanda, huruf Latin yang kita pakai kan juga menguburkan dan mengaburkan sejarah kita. Kan orang Indonesia dulu nggak pakai huruf Latin, ya. Makanya ketika ada statistik tahun 1918, itu kata statistik orang Belanda, mayoritas orang Indonesia itu buta huruf. Ya padahal yang dimaksud mereka itu buta huruf Latin. Ya padahal mereka dari kecil diajarin Iqra, dari kecil diajarin ngaji gitu, masa nggak bisa baca? Tapi bacanya bahasa Arab dan bahasa Pegon ya, atau bahasa Jawi kalau di Sumatera. Tapi didefinisikan buta huruf gitu. Karena buta huruf Latin. Makanya dalam studi sejarah salah satu ilmu alat yang penting itu bagaimana kita bisa menguasai bahasa Arab, bahasa Jawi dan bahasa Pegon gitu. Bahasa Jawi itu maksudnya bahasa Melayu yang pakai huruf Arab gitu. Karena itu yang identitas kita. Sampai-sampai orang VOC itu tahun 1800-an untuk mengeluarkan tahun 1700-an ya. Itu mengeluarkan mata uang harus pakai bahasa Arab. VOC company company gitu ya, pakai bahasa Arab
gitu. Karena ya mereka berhubungan dengan orang-orang yang bisa bahasa Arab dan menggunakan huruf Arab. Company itu dari bahasa Arab. Hah? Company itu dari bahasa Arab. Dari bahasa Inggris dan Belanda, company gitu. Oh, terus menjadi company. Ya company, tapi ya mereka nulisnya itu kaf, wawu, mim ya. Gitu. Company gitu. Ya itu sebagai ini aja. Bagaimana orang-orang Indonesia Nusantara zaman dulu tuh bisa terbiasa menggunakan mata uang VOC. Sampai harus itu membudaya seperti itu VOC menghadapi orang-orang luar kita. Biasa. Ini memang benar-benar negeri kita ini harus punya orang-orang yang cinta dengan bangsanya. Betul sekali. Termasuk cinta dengan sejarahnya. Iya. Kalau enggak akan terkaburkan dan terkuburkan. Betul. Luar biasa. Ya. Selain Patimura, Cut Nyadin, apa yang bahasa-bahasa serapan yang umum di negeri kita, tapi sebenarnya itu berakar dari bahasa Arab? Wah, itu banyak sekali Mi ya. Kalau misalkan ada namanya tuh Qomus Al-Hamidi, ya, itu bikinan orang Kelantan yang Malaysia ya, yang kemudian dia itu mendaftar kosakata bahasa Melayu yang berasal dari bahasa Arab. Itu ada banyak, ada ribuan itu. Bahkan termasuk yang dipakai dalam bahasa-bahasa resmi negara hari ini itu ya banyak pakai bahasa Arab. Dewan Perwakilan Rakyat, ya, bahasa Arab dan Persia ya. Karena dewan itu kan dari bahasa Persia, diwan ya. Perwakilan, wakil ya, wukala itu ya perwakilan maksudnya bahasa Arab. Rakyat berasal dari kata ro'iyah dalam bahasa Arab ya. Alhamdulillah. Dan berbagai macam bahasa politik ya, sampai bahasa yang penuh kebaikan itu dari bahasa Arab semua. Peduli itu kan dari bahasa Arab. Farduli gitu ya. Sultan. Pokoknya kalau mau didaftar itu ada banyak sekali Mi. Itu ada tuh kalau bisa dirujuk namanya Qomus Al-Hamidi ya. Qomus Al-Hamidi. Sultan. Ya, semoga bangsa kita terutama juga kaum muda kita paham tentang sejarah sehingga tidak sampai mengaburkan jati diri kita. Itu yang penting. Ya, betul. Karena apabila seseorang itu tidak mengetahui sejarahnya, maka dia pun tidak akan mengetahui dengan cermat, dengan jelas. Dia tidak tahu sebenarnya bagaimana dahulu sejarah yang pernah terjadi di negeri ini. Betul sekali. Jangan sampai kita kehilangan identitas kita sebagai Muslim ya. Karena tidak tahu sejarah kita sendiri. Gitu. Jadi itulah pentingnya belajar sejarah. Supaya kita bisa bangga membawa Islam dan bisa tenang kalau misalkan mati dalam keadaan Islam ya. Dan sejarah seringkali dianggap nggak penting. Itulah bahaya. Dan kalau seseorang belajar sejarah dianggap tidak pandai gitu ya. Yang pandai adalah yang lain gitu. Dan akibatnya disitulah kemudian terjadi pengaburan dan penguburan. Betul. Alhamdulillah Niko. Siap. Alhamdulillah. Umi sebenarnya masih ingin tahu, tapi nampaknya ini adalah untuk episode yang akan datang. Banyak sekali di antara umat Islam yang salah persepsi tentang Wali Songo. Sebenarnya siapa Wali Songo itu? Apakah dia nama person ataukah tim atau bagaimana? Siap. Insyaallah. Nah pemirsa, insyaallah perjumpaan kita akhiri. Banyak hikmah yang kita bisa ambil dan kita tingkatkan kembali dengan menggali siapa Wali Songo, apa perannya, dan bagaimana pemahaman yang telah ditancapkan oleh Wali Songo. Siap. Warisan Wali Songo luar biasa.
Mudah-mudahan akan memperkaya kita, insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan saya, dan yang benar hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berpisah dahulu ya Niko ya. Siap, Mik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah.